Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Rika Puspatika, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lahan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kelas tekstual 1.26 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sedikit puisi dari saya yang berjudul Seiring Waktu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Puspatika, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lahan. Pada kesempatan ini, sebelum saya memaparkan tentang tugas demonstratif kontekstual saya 1.26 tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak, saya ingin membacakan sedikit puisi saya yang saya beri judul Seiring Waktu. Seiring Waktu, karya Rika Puspatika. Seiring waktu yang terus berjalan, aku pun merasa nyaman. Tugas-tugas kukerjakan perlahan agar bisa selesai pada waktu yang ditentukan. Seiring waktu yang terus berjalan, ilmuku pun bertambah perlahan. Mulai dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sampai sekarang ku pelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Seiring waktu yang terus berjalan, aku pun menyadari ada nilai mandiri, reflektif pada diriku. Namun, seiring waktu berjalan, aku pun menyadari harus kutumbuhkan nilai-nilai kolaboratif, inovatif, dan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar aku bisa memainkan peranku sebagai seorang guru penggerak di masa mendatang. Aku harus bisa menjadi coach bagi rekan-rekan guru yang lain. Aku harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Aku harus bisa menggerakkan orang lain dan komunitas praktisi. Aku harus bisa membangun kolaborasi antar guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, demikian pembacaan sedikit puisi dari saya. Kita lanjutkan ke demonstrasi kontekstual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, dan 5 adalah berpihak pada murid. Di sini, mandiri artinya seorang guru penggerak itu mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi nyata serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Reflektif artinya seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Kolaboratif itu artinya seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Inovatif itu berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu maupun permasalahan tertentu. Nah, berpihak pada murid itu artinya guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan
kepentingan, perkembangan murid sebagai acuan utama, yaitu guru harus menghamba pada murid. Nah, guru penggerak itu sendiri akan memainkan 4 peran, yaitu yang pertama, guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, guru penggerak menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, guru penggerak menjadi coach bagi guru lain. Dan keempat, guru penggerak mendorong kolaborasi antar guru. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana gambaran diri saya setelah 3 tahun ke depan menjadi guru penggerak. Next, selamat menyaksikan. Terima kasih. Setelah 3 tahun saya menjadi guru penggerak, maka saya akan menjadi seorang guru mandiri. Yang akan saya wujudkan dengan pertama, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, saya akan mendesain pembelajaran dan membuat alat peraga sendiri. Yang ketiga, saya akan mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan pendidikan kepada anak sesuai dengan kodratnya. Dan keempat, saya akan menjalankan peran guru penggerak secara maksimal demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang konsisten saya lakukan untuk mendukung saya sebagai guru yang mandiri adalah: pertama, saya belajar sepanjang hayat secara mandiri dari berbagai sumber belajar yang tersedia, baik dari media cetak, media elektronik, maupun media online. Yang kedua, saya akan aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti kursus komputer, diklat, workshop, bimtek yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, saya akan mengikuti pelatihan baik daring maupun pelatihan luring. Keempat, saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak didik saya. Kelima, saya akan memberikan pembiasaan baik kepada anak-anak didik. Kedua adalah saya sebagai guru reflektif. Peran saya sebagai guru reflektif adalah: 1. Saya akan membuka diri terhadap pengalaman yang baru saya lalui seperti saat saya mengikuti PPGP. Yang kedua, saya melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, saya akan meningkatkan hal-hal positif yang saya dapat dari pengalaman dan menyimpan hal-hal negatif sebagai pengingat yang kemudian saya jadikan keduanya sarana untuk saya menjadi diri yang lebih baik lagi di setiap waktu. Kegiatan-kegiatan konsisten yang akan saya lakukan untuk mendukung peran saya sebagai guru reflektif adalah: 1. Saya meminta siswa mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah meminta umpan balik dari rekan guru sejawat. Guru kolaboratif. Nah, sebagai guru kolaboratif, saya akan membangun hubungan kerja sama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan untuk membentuk kolaborasi adalah: 1. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Kedua, berkolaborasi dengan murid. Ketiga,
berkolaborasi dengan orang tua murid. Keempat, menjalin hubungan harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah. Baiklah, setelah 3 tahun ke depan saya menjadi guru penggerak, maka saya akan menjadi guru inovatif. Di mana sebagai guru inovatif, saya akan menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dan juga saya akan menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk menjadi guru inovatif adalah membuat video pembelajaran untuk memudahkan pemahaman anak-anak didik, menyusun media pembelajaran secara online melalui Google Classroom, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan bagi anak, memanfaatkan IT khususnya media Canva dalam proses pembelajaran sehingga nantinya saya juga dapat menjadi coach bagi guru lain. Setelah saya menjadi guru penggerak 3 tahun mendatang, saya juga akan menjadi guru yang berpusat pada murid. Nah, saat saya berperan sebagai guru yang berpusat pada murid, maka saya akan melakukan pembelajaran yang memerdekakan anak pada setiap proses pembelajaran. Saya juga akan melakukan pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan dan minat anak. Dengan saya melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak. Hal apa saja yang anak senangi, serta saya melibatkan anak secara aktif pada kegiatan belajar. Hal-hal yang akan saya lakukan secara konsisten untuk mendukung peran saya sebagai guru yang berpusat pada murid adalah: yang pertama adalah saya akan membangun komitmen anak-anak didik pada tujuan pembelajaran. Nah, hal-hal yang saya lakukan untuk membangun komitmen anak-anak didik pada tujuan pembelajaran adalah: yang pertama, saya akan menjelaskan pada anak-anak didik bahwa dia yang bertanggung jawab sendiri terhadap proses pembelajarannya sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan relevansi materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Dan kemudian saya juga akan menjelaskan manfaat materi atau tujuan pembelajaran yang sedang dipelajari dalam lingkungan masyarakat luas. Yang kedua adalah saya akan memberikan dorongan kepada anak-anak didik untuk mandiri dalam belajar. Langkah-langkah saya dalam mendorong anak-anak menjadi mandiri dalam belajar adalah: saya akan memahami kemampuan anak dan memberi tantangan sesuai dengan kemampuannya. Saya juga akan meminta anak mencari informasi tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari dan mengomunikasikan yang mereka alami. Berikut adalah gambar-gambar bagaimana langkah saya dalam mendorong anak-anak menjadi mandiri. Selamat menyaksikan. Yang ketiga adalah saya akan membangkitkan motivasi anak-anak didik saya untuk belajar, yaitu dengan memberikan pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta memberikan ice breaking sebagai pembangkit semangat. Yang keempat adalah saya akan mendidik karakter peserta didik di sekolah dengan pembiasaan yang baik. Misalnya, jika bertemu bertegur sapa dan senyum. Pembacaan ayat suci Al-Quran setiap pagi, berdoa sebelum memulai pelajaran, mengucapkan salam ketika memasuki kelas, dan berbagi. Yang kelima adalah saya akan mengajak dan melatih anak-anak melakukan refleksi pada setiap akhir pelajaran. Dan
akan terjadi transformasi pendidikan yang lebih baik menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah saya untuk menumbuhkan kebiasaan refleksi pada anak adalah yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan yang variasi dalam proses belajar. Misalnya, apa yang kalian tangkap pada pelajaran hari ini? Untuk pelajaran pertama, pelajaran berikutnya saya akan menanyakan, apa kekurangan kalian dalam pelajaran ini? Nah, yang kedua, saya akan mendorong anak-anak didik untuk mendokumentasikan proses dan hasil belajar sebagai media refleksi. Nah, media refleksi ini bisa berbentuk foto, portofolio, dan yang ketiga, saya akan meminta anak-anak didik untuk melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman. Baiklah, assalamualaikum semuanya. Saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari demonstrasi konstekstual yang telah saya buat. Nanti, setelah saya menjadi seorang guru penggerak 3 tahun yang akan datang, saya akan menjalankan semua peran guru penggerak dan menerapkan semua nilai-nilai guru penggerak pada diri saya sendiri. Sehingga nantinya saya akan menjadi seorang agen transformasi pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional dan terbentuknya sumber daya manusia unggul dan profil pelajar Pancasila. Mohon doanya ya semua agar cita-cita saya bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Puspatika, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lahat. See you next again. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Rika Puspatika, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lahat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual 1.26 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan sedikit puisi dari saya yang berjudul Seiring Waktu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Aku harus bisa menjadi kos bagi rekan-rekan guru yang lain. Aku harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Aku harus bisa menggerakkan orang lain dan komunitas praktisi. Aku
harus bisa membangun kolaborasi antar guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, demikian